Viral, kisah hero Rangga, bocah SD dari Aceh yang menyelamatkan ibu dari pemerkosa. Nama Rangga menjadi trending topik di Twitter, Kamis 15 Oktober 2020 malam. Ia bukanlah siapa-siapa, namun kisah heroiknya mampu menarik perhatian warganet Indonesia. Pahlawan cilik, itulah yang disematkan warganet Indonesia untuk sosok Dek Rangga. Ia adalah bocah berusia 9 tahun yang tewas bersimbah darah karena membela ibunya DN 28 tahun saat hendak diperkosa oleh seorang residivis. Rasa cintanya kepada sang ibu membuatnya terus membela, hingga nyawa kecil pun tak mampu bertahan dan akhirnya ia tewas dengan tebasan parang tajam yang dilayangkan kepadanya berkali-kali. Pemerkosaan sekaligus pembunuhan itu terjadi di hari Sabtu 10 Oktober 2020 tengah malam pukul 02.00. Pelaku masuk ke rumah korban yang jauh dari pemukiman di Kecamatan Birembayan, Aceh Timur. Rumah Rangga dan ibunya DN bukan rumah yang megah, hanya gubuk reot yang terletak di ujung areal persawahan dan pohon sawit. Di situ pemerkosa dan mantan narapidana yang bernama Samsul Bahri 36 tahun membunuh Rangga. Kejadian itu terjadi di waktu subuh saat Samsul Bahri merasa birahi dan masuk begitu saja ke rumah DN mencoba memperkosanya. DN mengetahui hal itu dan berusaha memberontak, membuat Rangga yang tidur di sampingnya kaget. Tak berlama, Rangga mencoba menolong DN. Diketahui saat tragedi itu, ayah Rangga yang bernama FF sedang mencari nafkah dengan melaut. Samsul menebas Rangga dengan sabilah parang dan memasukkannya ke dalam karung ketika Rangga masih setengah hidup. Setelahnya, Samsul membawa tubuh Rangga ke sungai yang masih berada di dekat situ. Dengan tega, ia pun membuang tubuh Rangga. Hingga kini, ucapan bela sungkawa terus mengalir di media sosial untuk sosok Dek Rangga, si pemberani yang kini nyawanya telah tiada. Mengutip Serambi News, Kasat Reskrim Polres Langsa, Ibtu Arif S. Wibowo, dalam konferensi pers Selasa 13 Oktober 2020, juga menyampaikan tentang kronologis kasus pembunuhan yang dilakukan Samsul Bahri terhadap Rangga dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap ibu Rangga, DN. Arif mengatakan pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi pada Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat di rumah korban, Kecamatan Birembayan. Samsul Bahri masuk ke rumah korban melalui pintu depan dengan mencongkel kunci kayu menggunakan parang. Setelah pintu terbuka, Samsul melihat korban yang sedang tidur bersama anaknya. Pelaku langsung datang menghampiri dan meraba-raba tubuh korban DN. Korban terbangun dan melihat pelaku sudah tanpa pakaian dan memegang senjata tajam berupa parang, ujar Arif. DN spontan langsung membangunkan anaknya Rangga agar lari menyelamatkan diri. Begitu terbangun, Rangga melihat pelaku dan langsung berteriak. Seketika itu pula, Samsul Bahri membacok Rangga di bagian pundak sebelah tangan. Samsul Bahri lantas mendorong tubuh DN dan kembali menebaskan parangnya ke bagian leher Rangga. Dilanjutkan dengan menusuk pundak sebelah kiri dan bagian dada masing-masing sebanyak 1 kali. Setelah itu, pelaku menyeret korban DN keluar dari rumah dan mencoba memperkosa korban, imbu Kasat Reskrim. Sementara, netizen kagum dengan sosok Rangga yang pemberani. Mereka mendoakan Rangga agar berada di surga. Berikut kutipan singkat wawancara serambinews.com lewat hubungan telepon dengan ayah kandung almarhum Rangga, Fadli Fajar, 32 tahun, Selasa 13 Oktober 2020 sore. Almarhum Rangga merupakan anak pertama Fadli Fajar. Baru sekitar 2 pekan lebih ikut tinggal dengan ibunya, DN, di Aceh, tepatnya di Kecamatan Birembayan, Aceh Timur. Menurut Fadli Fajar, ia sudah berpisah dengan korban DN 28 tahun sekitar 2 tahun lalu.
Sejak itu, almarhum Rangga dan satu orang adiknya tinggal bersama sang ayah, Fadli Fajar, dan kakek serta neneknya di Medan, Selayang. Tanggal 19 September 2020 lalu, saya baru saja merayakan ultah almarhum Rangga yang genap di usianya ke-10 tahun. Ujar Fadli Fajar berdarah Aceh dan Karo ini. Kakek almarhum Rangga ternyata merupakan orang Loksukon, Aceh Utara, dan neneknya suku Karo, orang tua Fadli Fajar. Sambung Fadli, beberapa hari setelah merayakan ultah yang ke-10 rumah Fadli di Medan, Selayang. Berapa hari kemudian, almarhum Rangga dijemput ibunya untuk tinggal bersama di Aceh. Waktu itu, bahwa ayahnya mengaku berat melepas Rangga ikut dengan ibunya. Saya dapat kabar bahwa sebelum meninggal, anak saya sempat disuruh lari sama ibunya, tapi ia tidak mau lari, ia lawan pelaku, ungkapnya. Setelah terkena parang, ia sempat terucap, sakit, lalu ia langsung terdiam. Mungkin saat itu anak saya ini sakaratul maut, ucap Fadli. Kenang Fadli selama duduk di bangku sekolah di salah satu SD negeri di Medan, Selayang, di mana ayahnya tinggal sekarang. Rangga selalu mendapatkan ranking 1 dan 2. Ia anak yang cerdas, dan di usianya itu, anak lain belum tentu banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran. Namun, ia sudah mampu membacanya. Pahlawan cilik ini juga orang yang periang, baik dengan adiknya, dan dia tipikal orang yang keras, berani, dan juga berpendirian. Sekian dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.